Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quran semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita melakukan pengukuhan Ketua dan Sekretaris Prodi PAI. Kami mohon kesediaan Bapak Said Ali Sahroni MPD beserta Bapak Ferry Irawan
MPD untuk menempatkan diri. Baik, kami mohon kesediaan dari Bapak Haji Umar Natuna SPDI MAG untuk melakukan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Saudara Said Ade Sahroni SPDI MPD dan Saudara Peri Irawan MPD sebagai Sekretaris Prodi, Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan ini saya kukuhkan dan saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Selamat, semoga Allah meridai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Said Ade Sahroni MPD dan Bapak Ferry Irawan MPD. Kami ucapkan selamat dan insya Allah amanah dengan tugas yang diberikan. Kami lanjutkan dengan penyerahan replika pelaksanaan KKN pekerjaan pemasangan jaring harmonika yang akan diserahkan oleh Bapak Said Muhammad Rahimin SAG MM dan Bapak Zarumar kepada pihak kampus yang dalam hal ini akan diterima langsung oleh Ketua STAI Natuna. Baik hadirin tamu undangan, sebagai informasi KKN tematik kali ini tahun 2023-2024 melaksanakan pekerjaan pemasangan jaring harmonika di lapangan Poli STAI Natuna. Silakan Bapak, diserahkan. Baik, Masya Allah, ini replikanya ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang nyatanya kita lihat nanti di sebelah sana, langsung di lapangan polinya ya Pak, Bu. Terima kasih kepada Bapak Said Muhammad Rahimin dan Pak Zarumar. Kemudian penyerahan plakat pekerjaan tugu nama kampus yang akan diserahkan oleh Bapak Muci Helianto Esos MIP dan Pak Rahmat. Ini juga yang menerima langsung Ketua STAI Natuna. Silakan Pak Muci dan Pak Rahmat untuk memberikan plakatnya. Saya sambung yang tadi, pekerjaan KKN ini ada dua, yang tadi pemasangan jaring harmonika, lapangan poli, kemudian pekerjaan tugu nama kampus yang dikerjakan khusus oleh mahasiswa KKN Prodi KPAI. Baik, terima kasih, Masya Allah. Ini baru berupa plakatnya. Kalau tugunya di depan ya Pak ya, itu masih ditutup, nanti kita buka sama-sama ya Pak. Mohon izin Bapak, masih ada Pak satu, masih ada satu lagi Pak. Untuk selanjutnya ini penyerahan pemakaian kendaraan operasional dari Ketua STAI Natuna, ini kepada Ibu Ketua 2 Bidang Keuangan, Ibu Lizawati MPD dan Bapak Adianto SESY. Kami mohon izin kepada Ibu Lizawati dan Bapak Adianto untuk menerima penyerahan kendaraan operasional.
Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Lizawati dan Bapak Adianto. Terima kasih juga Bapak Haji Umar Natuna. Lumayan lama beliau berdiri ya. Baik hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Nah, dah selesai penyerahan-penyerahan. Kita lanjut ke kata sambutan beliau lagi. Berdiri lagi Bapak, mohon izin Bapak. Kata sambutan dari Ketua STAI Natuna, Bapak Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengurus yayasan yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Ketuanya mungkin kurang sehat ya. Tata gimana Tata? Ya. Oh iya aja. Para pengelola, para staf, para dosen, para mahasiswa, lembaga-lembaga kemahasiswaan yang saya hormati. Selanjutnya tim JK atau kita nih, ya kan? Ada tambah mana? Tok lain Syekh JK Maulid dan kita semua yang hadir, khususnya kepada penceramah kita malam ini, Ustadz Sutrimo ya. Namanya agak susah sedikit ya. Sutrimo ya. Enggak salah ya? Enggak ada salah ya. Kalau nama orang sini tuh Bujang, Latif, Bedul gitu kan. Kan? Yusuf, nah kan. Jadi kalau Momo itu agak salah, agak sulit nyebutnya kan. Ya kita patut bersyukur karena malam hari ini kita bisa silaturahim yang biasanya kita sama kita. Malam ini ada grup JK Maulid yang disponsori oleh Pak Jurnalis. Beliau ini sponsor JK Maulid. Jadi antar jemput Pak Jurnalis, Pak ini antar jemput, ya kan, dan seterusnya. Yusuf ini tukang buat pada nak malam Yusuf, kalau dia tampil terus, mekek tuh alam Yusuf, ya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikut setia, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut-pengikut setia sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf atas keterlambatan acara ini. Selanjutnya malam ini memang agak banyak acara. Nanti acara kita akan ditutup dengan zikir, kira-kira 2 jam zikirnya itu kalau biasa kami latihan tuh, ya kan? Nanti diatur aja Pak, cari lagu yang agak yang sedih-sedih aja, supaya orang ini elek, ya kan? Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN
baik yang kelas ekonomi maupun kelas KPI, yang telah berhasil mengembangkan wakaf melalui uang, di mana wakaf melalui uang itu dikonversikan menjadi tadi membuat penjara lapangan poli. Di lapangan poli di Pago, kalau sekilas kenong memang perangkap geraknya Pak Yunali itu. Tapi lah jadi lekang lah jadi. Ya, itu yang dibuat yang dari kawat luar biasa, tahan saya kira. Ya, luar biasa. Kemudian mahasiswa KPI tadi membuat papan tembok nama Stay Natuna yang di depan tuh yang ada lampunya itu, luar biasa. Terima kasih kepada mahasiswa KKN, mudah-mudahan ini merupakan amal jariah dari saudara-saudara semua yang nanti mudah-mudahan akan mengalir pahalanya baik dunia maupun di akhirat. Tadi juga ada penyerahan kendaraan operasional kepada Ketua Bidang 2 dan Kasubag Akademik dalam rangka untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini, walaupun memang belum semua dapat kendaraan baru, ada yang second hand, ada yang baru. Ya mudah-mudahan nanti secara belahan dapat kita lengkapi, ya. Dan juga tadi ada pengukuhan ketua dan sekretaris prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu Pak Said Ali Saroni, Pak Peri. Ya mudah-mudahan dengan pengukuhan ini kegiatan-kegiatan pengembangan kualitas prodi Pendidikan Agama Islam itu semakin meningkat. Karena prodi Pendidikan Agama Islam itu sudah punya modal yang kuat, akreditasinya baik sekali, ya kan? Nah, tantangan kita adalah bagaimana mempertahankannya. Ya, itu saya kira tugasnya yang di depan mata, mempertahankan status akreditasi dan meningkatkan kualitas lulusannya. Ini tantangan kita. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini diiringi dengan beberapa kegiatan. Tadi ada ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Strimo, yang nanti akan melihat ya nilai-nilai ibadah puasa, baik nilai-nilai spiritualnya, nilai sosialnya, ekonominya, dari perspektif Al-Quran. Cuma Pak Ustadz usah lama-lama ini ceramahan andok kena ada jike. Ya, yang singkat, padat, ringkas. Ya, beliau ini hafiz Quran, kan? Jadi tentu akan melihat sesuatu itu dari perspektif Al-Qur'annya. Nah, ini satu hal yang menarik buat kita, ya kan? Kalau Pak Suparman itu dalam perspektif politiknya, ya kan? Jadi bagaimana puasa itu meningkatkan partisipasi politik, katanya gitu kan. Kalau Pak Said lagi, bagaimana menghalalkan yang haram di bulan puasa itu. Karena beliau ini ketua Halal Center.
Stay Natuna, lembaga pendamping proses produksi halal. Stay Natuna. Dan insya Allah tahun ini akan kita gelar bazar produk halal. Jadi para UMKM yang sudah punya sertifikat halal, nanti kita kumpulkan produk-produknya. Nanti tolong Pak Strimo bikin fatwa. Produk yang tidak punya sertifikat halal, halal, bukan bahasa haram gitu kan. Ya. Insya Allah nanti di depan jalan masuk Pasar Baru sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi Pasar Baru itu yang sebelah kiri yang agak lapang itu, di situ nanti akan ada bazar produk halal. Ini kita yang hadir di sini bulan puasa pertama ya, karena udah ada produk halal, tentu yang dipilih produk halalnya. Kita minta juga kepada lembaga-lembaga lain, Basnas, kalau nak beri bantuan biaya, cari UMKM yang sudah pernah punya sertifikat halalnya. MUI juga harus memberi fatwa nanti. Ya, NU, ya Pak Mir, NU. Dari Kemenak, Bu Ida, kami minta dukungan Kemenak tadi spanduk spanduk sama tenda. Tapi Pak Dri Sapu di lap belum ngiyau kan. Tanya lu ke Subak PU katanya. Ya. Ya, jadi rangkaian acara kegiatan Ramadan yang kita ikut serta yaitu ada produk halal. Insya Allah kita akan gerakan produk halal di Natuna ini bersama-sama stakeholder yang ada, karena target pemerintah 24 Oktober 2024 ini semua produk makanan kecil ya, keripik-keripik, makanan kue-kue itu sudah harus punya sertifikat produk halal. Kalau enggak gimana risiko? Ya ada satgasnya. Mungkin Pak Strimo nanti sekali-sekali pakai baju satgas ya kan? Jadi polisi halal kan? Ya ada satgasnya yang akan mungkin ada edukasi, saya nggak tahu tindakan pemerintah. Saya kira demikian pengantar singkat. Terima kasih atas kehadiran kita semua, terutama pada tim JK yang dah jauh-jauh datang dari berbagai tempat, ada dari Cemaga, ada dari Sungai Hulu, ada dari Singgambulan, dari Lima Maneh datang. Tangan ya. Dan dari Stay juga ada ya. Jadi jika Maulid ini adalah bagian daripada istilahnya itu adalah turunan dari pengembangan Stay. Kita ada dua lembaga turunan itu. Pertama Sekolah Imam dan Hatib. Di Stay itu ada sekolah imam dan hatib. Sekarang ini masuk angkatan ketiga. Sekarang sedang praktek di luar. Ya ada nanti yang prakteknya khutbah di masing-masing masjid. Kalau yang mudik-mudik tampil Pak tuh yang praktek sekolah imam dan hatib. Kemudian ada Majelis JK Maulid yang kita kolaborasi. Sebenarnya lama nih
Tok Zain kita ini dah lama, cuma memang kita lambung ke atas supaya ini menggelinding dan terus membumi. Itu kemudian nanti ke depan ada lagi namanya sekolah. Dulu nama sekolah ini karena di Natuna itu ada fenomena Pak Strimo, angka orang cerai itu tinggi di Natuna. Kita ingin bikin sekolah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu disekolahkan, ya kan? Sekolah ibu-ibu nanti, supaya angka perceraiannya turun, ya kan? Ya, terutama ibu-ibu dulu, supaya keren namanya ibu-ibu. Kalau bapak agak keren namanya. Ya kan? Kita punya gagasan pada sekolah ibu-ibu. Artinya bagaimana kita mengedukasi keluarga muda ini. Mudah-mudahan ini akan kita wujudkan ke depan karena kita agak kurang tenaga psikolognya, ya kan? Kalau tenaga ulamanya insya Allah ada, psikolognya agak kurang. Ada baru Pak Suparman, psikolog. Tapi terlalu muda beliau ini, khawatir saya. Ya. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Strimo yang telah hadir di kampus kita ini. Saya ingin juga Pak Strimo nanti membantu kita ada pesantren mahasiswa. Ada 58 orang mahasiswa pesantren. Ada di bawah ini 18 orang laki-laki. Ada di asrama putri ada 40. Riza ya? Pak Parman ya? 40 ya? Ada 58 yang kita bina. Mudah-mudahan nanti Pak Strimo bisa bantu nanti dari segi tahsin Al-Qur'annya atau teknik membaca Al-Qur'an cepat. Ya kan? Mungkin ada teknik baca Al-Qur'an cepat. 3 bulan langsung dapat. Ya. Kalau ada nanti tolong kita bikin workshop atau apa, ya kan, supaya ini percepatan. Karena terus terang aja kami ini masih ada juga mahasiswa kita yang masih belum lancar baca Al-Qur'an. Sebenarnya bukan salah kita, ya kan? Salah di awalnya SD, SMP, SMA, rumah tangga, SD, SMP, SMA. Tapi kenalah masuk terakhir di setai bang kapun anak setai ini pengaji, ya kan? Ya, karena ujungnya akan disebut orang tamat setai ini pengaji, kan? Nah ini agak tantangan buat kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya kita memasuki acara ceramah agama yang insya Allah akan mengangkat tema nilai spiritual dan sosial ekonomi ibadah puasa perspektif Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sutrimo ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Semoga dalam menyambut Ramadan yang penuh berkah, kita juga mendapat limpahan berkah
yang mahasiswa-mahasiswi bisa segera lulus kuliah, yang dosen gajinya nambah, yang masih bujang bisa segera nikah, yang punya usaha omsetnya bertambah, hartanya melimpah ruah, tiap tahun bisa ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, semua dilakukan lillah, pulang dari Mekah hartanya makin melimpah sehingga bisa beli mobil mewah, syukur-syukur nambah rumah. Tapi kalau istri tak usahlah mikir nambah, keluarganya semoga semuanya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya jadi anak yang saleh dan salihah, wafatnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Karena kata Pak Ketua tak boleh lama-lama, langsung salam aja ya Pak ya. Soalnya ini tadi sudah salah setting Pak. Jadi saya pikir karena yang undang kampus, saya siapkan materi bawa laptop pula. Rupanya di tempat terbuka seperti ini, macam mana nak cerita nih? Insya Allah, udah salah setting dari awal nih. Syukur-syukur dipesan tak usah lama-lama, jadi pikir habis doa gini langsung salam selesai sudah ya. Insya Allah. Karena biasanya kalau di kampus itu kajiannya akademisi jadi yang ilmiah, jadi kita udah siapkan semua, tapi ya syukurlah alhamdulillah jadi bisa mikir tadi siang ya. Baik hadirin jazakallah, karena sudah salah setting dari awal, jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tidak memuaskan bagi yang hadir, jangan salahkan yang ngomong ya, salahkan yang undang. Nah, karena yang undang nggak beritahu bahwa hanya ceramah biasa saja. Di depan masjid lagi. Masya Allah. Hadirin jazakallah, sebentar lagi dalam hitungan jari kita masuk bulan Ramadan. Saya pengen berdiri tapi nggak pede Pak, nggak pede sekali. Nanti kalau berdiri, karena itu tadi sudah salah setting dulu. Salah setting. Bulan Ramadan ini bulan yang unik. Kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, seharusnya Ramadan itu nahan lapar atau memperbanyak makan? Ayo coba. Ramadan itu seharusnya nahan diri tidak makan sehingga nahan lapar atau nambah makan? Dan nanti belum ke situ. Soal makan ini kan masalah ekonomi nih kan. Judulnya tadi kan nilai spiritual dan sosial ekonomi. Untuk mengetahui ini harus dari judul makan dulu itu. Ada yang kelas ekonomi ini ya? Yang kelas bisnis? Eksekutif? Kereta api rupanya. Seharusnya namanya puasa itu kan menahan diri, tidak makan, merasakan rasanya orang lapar, sehingga jiwa sosial kita terketuk untuk peduli sosial. Tapi menurut catatan logistik, setiap bulan Ramadan justru meningkat atau menurun? Meningkat. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, di hari biasa makan seadanya. Tapi begitu Ramadan tidak lagi, sudah malah naik kelas ya. Yang biasanya pulang kuliah makan apa sajalah sudah makan gitu, tidur. Bangun pun sarapan, nah sedapatnya. Giliran Ramadan, pulang dari kuliah sudah ada, nggak tahu kalau di Natuna ya, saya baru tahun ini akan puasa di Natuna kalau tidak tiba-tiba mati sebelum Ramadan. Kalau tiba-tiba pulang dari sini mati tak jumpa lah Ramadan ya.
Kalau di kampung saya di Batam tuh kalau Ramadan ada kolak, ada es buah, ada macam-macam makanan yang tak pernah kelihatan di luar Ramadan muncul. Kalau di sini gitu tak Pak? Tak ya? Melebihi kah? Sudah mulai muncul Ya Allah. Sehingga jadi aneh. Rasa kita menahan laparnya hilang malah. Saya rasa malah sebagian orang itu naik beban tubuhnya dia. Makin makmur dia, makin bertambah bobot dia ketika ditimbang begitu berakhir bulan Ramadan. Karena geser makan, nambah pula menu. Yang biasanya apa saja sudah cukup, sekarang apa saja ada. Sudah di rumah makan, di masjid ada makanan, buka bersama, kulkas yang biasanya kosong itu begitu Ramadan tiba penuh. Sudah gitu kalau biasanya yang rajin buka bersama, tapi di sini saya jarang ketemu hotel di sini Pak. Apa saya yang kuper atau memang sedikit hotel ya? Di Batam tuh Pak, kalau Bapak kepengen makan menu enak, menu hotel, nggak usah bayar kalau Ramadan. Asal lihat ada spanduk buka bersama, masuk aja. Tak dicek tuh siapa yang masuk. Betul. Jadi saya punya kawan tuh setiap bulan Ramadan, tiap sore makan di hotel. Tak peduli dia mau grup apa situ, masuk dia. Ada organisasi apa masuk. Terakhir nanya, Ustaz, itu sebenarnya halal atau haram sih? Sudah tahu haram, kamu makan juga. Tapi saya makannya terakhir kok kalau sudah habis orang acara katanya. Kan daripada dibuang gitu ya. Kalau di sini kayaknya enggak tahu ya ada apa tidak model begitu. Nah, kalau bicara segi ekonominya di situ letaknya. Sayangnya kita ini banyak yang konsumtif banget. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kan yang terkenal menjelang datangnya Ramadan. Satu hadis yang ada di kitab Duratun Nasihin, walaupun dipertentangkan tentang kesohihannya, tapi kalau kami orang pesantren menerima karena itu ada kitabnya dan penulisnya adalah ulama besar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Senang, bergembira menyambut datangnya Ramadan. Di kitab Duratun Nasihin itu disebutkan bahwa orang tersebut dijamin tidak akan kesentuh api neraka. Dan kenyataannya ketika Ramadan akan tiba, yang senang tidak hanya umat Islam. Para pelaku ekonomi itu jauh lebih senang Pak daripada yang lain. Daripada yang mau puasa. Kalau yang puasa itu senangnya paling nunggu THR. Kalau ada, bagi yang ada. Bagi yang tak ada, tak juga. Saya itu ngerasakan betul ketika masih di luar negeri. Sebelum ini saya di luar negeri ya Pak ya. Nah, baru ini saya masuk negeri. Maksudnya dulu di swasta. Ya, kan luar negeri kan, swasta kan luar negeri kan. Bukan di negara luar, bukan. Di luar negeri. Sekarang baru masuk negeri. Jadi pegawai negerinya baru 2024 ini. Sebelumnya jadi pegawai luar negeri. Ketika menjelang Ramadan itu, kami alhamdulillah dulu termasuk sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu punya bisnis yang pokoknya kalau sudah menjelang Ramadan itu kita udah ngitung nanti begitu hari raya tiba, istri beli emas paling tidak 0,5 kilo. Terus, iya gitu betul Pak. Terus beli rumah 1, beli jalan pergi kemana, gitu aja pikirannya. Begitu pandemi dihantam, habis sudah. Nah, saya mau cerita tentang kekuatan ekonomi di bulan Ramadan itu. Jadi begitu kami ke Jakarta, biasanya kan gini kalau bulan Syaban ini udah hari-hari kerjaannya sibuk, seminggu sekali ke Jakarta belanja. Yang senang itu malah orang luar kita, Bu, Bapak, Ibu. Kita konsumtif.
Yang untung besar, mohon maaf ya, kalau dibilang apa namanya etnis, ya memang etnis ya, benar, apa sara ya, tidak bermaksud sara tapi kenyataannya gitu. Saya saja di Kementerian Agama itu, begitu pintu gerbang Kementerian Agama kita buka, di depan kita itu bukan orang kita, ya kan Bu? Bukan orang kita. Bapak Ibu sendiri bisa jadi ketika belanja cenderung mendahulukan ke tempat. Ini hadir muslim semua kan Pak? Ya saya mana tahu nanti salah pula kan yang ngomong. Kita ini ketika belanja tidak pernah mendahulukan orang kita. Akibatnya kita suka hanya mencela saja. Ada boikot ini, nggak perlu boikotan itu. Boikot produk Yahudi itu tidak perlu dilakukan. Kalau kita ingin jaya, kita ingin ekonomi kita meningkat, tidak perlu boikot. Tapi buat produk. Kita produk tak ada, tapi boikot produk lain, mana bisa? Takkan bisa. Kalau mau ya buat produk. Persatuan kita jangan hanya teori. Saya di Batam itu pengurus paguyuban se-Jawa Tengah. Di sini nggak tahu ada nggak ada. Oh iya, tadi Bapak kesulitan ingat nama saya. Nama saya itu sebenarnya nama paling mudah Pak. Setiap Bapak dapat sesuatu, Bapak bilang apa? Terima kasih, ya kan? Saya terima, Bapak Ibu yang kasih. Itulah nama saya. Nama saya itu terima, Bapak Ibu kasih, saya terima kasih, sudah gitu. Jadi biar gak sulit ingatnya gitu namanya nanti Pak. Kalau saya yang semula heran Bapak namanya ada Natunanya memang ya. Jadi yang dirikan Natuna ini moyang Bapak mungkin ya. Jadi kembali ke sudut pandang ekonominya. Kalau ayatnya kan sudah hafal kan? Kalau ayat tentang puasa sudah hafal kan? Udahlah. Dari ayat berapa itu? Sampai 183 sampai berapa? Kurang sedikit. Ngarang. Salah asal. Tadi korinya baca sampai ayat berapa sih? Cuma sampai syahrul Ramadan ya? Kurang. Sampai uhilalakum. Uhilalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum sampai situ baru. Jadi sejak ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam sampai halaman berikutnya uhilalakum. Jadi sampai 187. Itu bisa kita lihat di sana. Yang pertama di ayat 13 penekanannya tentang pengingatan dari Allah untuk kita bahwa puasa itu tidak hanya kita yang diwajibkan, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga oleh Allah kepada para nabi umat sebelum kita. Cuman cara puasanya beda-beda. Nggak tahu kalau di ini jurusannya apa saja sih Pak? Di sini ada berapa prodi? 5. 1. Ekonomi syariah. 2. Pendidikan agama Islam. 3. Pidana Islam. Pidana? Ya. Banyak yang salah ya? 4. Komunikasi dan penyiaran Islam. 5. Pendidikan Islam anak usia dini. Jadi nggak ada yang urusan bisnis ya? Di ekonomi Pak. Orang ekonomi biasanya cuma ini aja, teori aja kan? Ada Pak mereka. Nah, yang IT nggak ada? IT harusnya ada lah. Kenapa saya bilang IT harusnya ada? Orang luar Natuna itu sebentar lagi kan jadi provinsi sini kan? Jadi udah pasti jadi. Mau Amin, mau Ganjar, mau Prabowo, jadi. Udah selesai itu, udah selesai. Loh saya ini menghindari di syuting nggak diputer lagi.
Habis di sana tua-tua. Sini dari kelihatan muda-muda rupanya. Oke, kosong kapok kapan kan? Ada wong ya dah. Kami orang luar Natuna, ini rata-rata orang Natuna ya? Oh, jadi jarang keluar ya? Ya, maksudnya keluar bepergian, jarang nggak? Biasa ke Pantai Piwang. Biasa ke Pantai Piwang. Ke Pantai Piwang bukan keluar. Pantai Piwang itu cuma membuang jenuh. Kita orang luar itu datang pertama kali, tahu nggak apa yang dicari ketika kita tiba di bandara? Tiba di bandara, coba. Ada nggak yang memikirkan sampai ini kan masalah ekonomi yang dibahas kan? Ini ada keterkaitan dengan ekonomi. Apa kira-kira yang dipikirkan oleh orang luar begitu tiba di bandara? Transportasi. Dan itu yang saya alami, harus jalan kaki. Iya betul. Karena ketika saya aplikasi Grab nggak hidup, Gojek nggak hidup, aplikasi lokal nggak ada promosi, itu masalahnya. Itu masalah Bapak. Kalau Bapak itu bilang itu masalah saya, teman-teman saya juga begitu semuanya Pak. Jadi begitu tiba di Natuna, tapi mau naik apa tidak? Taksi bandara tak ada, aplikasi semua tak fungsi, tak ada satupun. Sementara kita keluar negeri Bu, Pak, luar negeri loh, jauh di sana itu, aplikasi itu kepake. Gojek kan buatan Indonesia, di luar negeri berfungsi, Grab berfungsi. Kenapa ini dalam negeri bisa nggak berfungsi? Nah itu tadi makanya saya nanya jurusan IT syariah kan bisa aja kan? Karena kalau untuk sekarang ini ekonomi paling mudah, kalau untuk bicara mendapatkan gerakan ekonomi putaran kan paling mudah IT, tetap teknologi. Apa Pak? Kalau ngomong harus jelas sekarang ini. Bapak sudah beristri atau belum? Satu apa dua? Tiga. Oke, baru satu. Gitu ya, caranya ngeliatnya yang ditani dua, ini satu gitu ya. Ini yang belum berani gitu ya. Nggak jelas tuh. Apa tadi? Oke, lanjutkan makan ya. Sekarang ini aplikasi yang bikin orang cepet kaya. Asal bikin aplikasi, apalagi kayak di sini kan kesempatan nih, belum ada atau belum sih aplikasi untuk transportasi online di sini? Ada ya? Saya aja yang tak tahu ya, kebangetan promosinya yang tak betul. Bapak kurang jauh jalannya, cuma sampai Pantai Piwang. Cuma jalan kaki sampai ke Tanjung. Nyoting bingung kan? Sudah kelamaan ya Pak Ketua ya? Sudah kelamaan? Belum. Tadi kata tak usah lama-lama. Baru ada 183. Ini sampai 187 loh kalau terus-terusan beneran. Ya, lanjut aja, Bang. 183 bicara tentang tentang ojek ya. Aplikasi. Saya deket sini tak ada ngomong, begitu ke sana kok ada yang ngomong. Tentang Nabi terdahulu juga ternyata puasa. Cuman beda. Saya yakin yang hadir di sini kalau diterapkan cara puasanya Nabi Zakaria, saya yakin tidak sanggup. Betul. Apa puasanya Nabi Zakaria? Enggak tahu. Tadi ada jurusan apa? Ada jurusan syariah kan? Ekonomi. Yang syariah ekonomi aja. Ekonomi, terus yang hubungannya dengan agama apa? Jadi kan tentu kan harus tahu tuh Nabi terdahulu puasanya yang mana orangnya? Ini kan perlu diuji kan sampai di mana taunya. Di situ jelas kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya nabi terdahulu, umat terdahulu juga puasa. Saya ambil contoh satu saja, Nabi Zakaria. Bagaimana puasanya? Dari maghrib sampai maghrib. Ngapain? Waktu berbuka saja.
bolehnya makan hanya waktu berbuka saja. Jadi puasanya meninggalkan makan seperti kita. Ya, meninggalkan makan, meninggalkan jimat dan lain-lain sampai. Iya, seperti kita berarti. Nabi Zakaria meninggalkan bicara, Pak. Nah, itu salah satunya. Tapi kan Ya. ada Nggak yang beda, yang beda dari Ya, kita. Dan di antara puasa itu kan banyak Betul. variasinya. Yang beda dengan kita, Nabi Zakaria meninggalkan bicara, tidak ngomong 3 hari 3 malam. Termasuk Maryam juga. Masih zamannya Nabi Zakaria. Jadi bukan Maryam itu adalah syariatnya Nabi Zakaria. Maryam hidup di zamannya Nabi Ya, Zakaria. makanya termasuk yang dilakukan oleh Maryam juga maksudnya. Iya, Maryam kan umatnya. Maryam itu umatnya. Ya sama lah kayak kita, ikut kayak Nabi Muhammad, bukan berarti kita Nabi Muhammad, kita umatnya. Gas. Untungnya kita diubah oleh Allah dengan puasa, tidak makan, tidak minum yang secara fisik dari fajar sampai ilalail, sampai terbenamnya matahari. Kalau zaman ini masih diberlakukan puasa yang hanya 3 hari 3 malam, tidak ngomong seperti Nabi Zakaria, saya rasa model-model ini pingsan jemaah. Itu termasuk yang tak boleh ngomong. Sementara orang sekarang ini wifi bu, kalau sini tak wifi pakai wifi nggak apa-apa, data habis saja, bingungnya nggak karuan, ya kan? Nggak bisa ngomong, susah betul. Saya pernah nyoba, nggak ngomong itu nggak tahan sehari, tapi kalau nggak makan saya bisa tahan 3 hari, nggak tidur saya bisa tahan 3 hari, tapi nggak ngomong nggak tahan, apalagi kalau dekat istri. Kalau istri udah ngomongnya kenceng, kita mau diem, bunyi juga dah. Nah, jadi akhirnya bersyukur bahwa puasa kita disesuaikan dengan kadar kemanusiaan kita. Ayat 184 Baqarah itu fokusnya penekanan tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan tidak hanya menjadi petunjuk bagi orang beriman, tetapi juga petunjuk secara umum bagi seluruh manusia. Hudalinas. Mohon maaf, yang 184 yang tentang orang yang boleh tak puasa. 184 tentang orang yang boleh tak puasa. Di antaranya wa in kuntum ala safarin, dalam perjalanan, kemudian maridon, kemudian yutikun, orang yang tidak mampu. Artinya apa? Saya tidak tahu. Kalau di sini kalau bulan Ramadan warung kedai boleh buka tak, Pak? Boleh. Tutup ya? 24 jam buka. Boleh, Pak. Malam tutup, Pak. Buka kan? Gitu ya. Saya itu termasuk yang, tapi karena ini tidak kota perjalanan. Kami kalau di Batam, saya termasuk yang tidak setuju warung ditutup di bulan Ramadan, karena memang ayatnya membolehkan tidak semua orang harus puasa di bulan Ramadan. Ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa, dan kalau Batam itu kota transisi, artinya kota lewatnya orang. Banyak orang yang lewat lalu lalang di sana. Kalau semua warung harus tutup dari pagi sampai sore, sementara mobilitas orang tinggi, orang bisa pingsan di jalan. Ya betul, Pak. Makanya justru ketika saya itu, ketika ada yang kalau niat buka ya buka aja, kalau niat tutup ya tutup saja, tapi jangan setengah. Karena kalau setengah buka tapi dikasih korden, itu jadi banyak hantu kaki. Iya betul, Pak. Banyak hantu kaki. Ikut sahur, buka bersama, ikut buka bersama, Pak. Tapi pagi ngopi cuma kelihatan kakinya aja. Untuk kaki banyak sekali, ya Allah, ya Allah. Akhirnya biasanya saya datangi. Pertama orang pas saya datangi takut disangka disuruh nutup. Saya bilang buka aja kordennya. Kalau niat buka. Kenapa? Karena tadi pada hakikatnya ada orang-orang yang di hari itu, ini karena daerah situ daerah mobilitas ya, bukan daerah kampung. Yang aneh, sore habis asar malah banyak orang jualan lauk. Maka kalau di sini ada tak? Banyak. Lebih berat loh itu. Kenapa tidak dikerodong?
Yang jualan lauk kenapa tidak dikerodong? Kenapa tidak ditutup gorden? Tak ada yang beli nanti. Lah kenapa yang pagi disuruh tutup gorden? Nah itulah masalahnya. Masalahnya yang gini Pak. Kalau pagi itu kita yang puasa pun, seandainya aja warung buka, kita masih kenyang Pak habis sahur, tak akan tertarik. Tapi sore itu pulang kerja Pak, kita lapar banget, buka baru anget-angetnya lagi. Tergoda itu malah. Sebenarnya kalau mau fair, yang dikerodong itu yang sore. Berarti masih tipis tuh Pak. Masih tipis berarti. Tapi imannya masih goyah. Nah, kalau bicara imannya sudah tebal, berarti dari pagi tak perlu dikerodong. Oh, itu maksudnya. Ini etika bisnis, Pak. Oh gitu. Iya betul ya itu. Karena pengalaman, jadi biasanya kalau pengalaman gitu. Bukan yang punya warung yang mau kerodong, yang langganan yang mau dikerodong gitu. Jadi ada Pak Ustadz masuk ke warung biar tidak malu, pasang kerodong Bu, biar bisa ngopi di sini gitu. Jadi pada hakikatnya Ramadan, orang berpuasa itu bukan berarti kita harus menghindari melihat orang makan ya. Kita mau melihat di depan kita orang makan, kita nyuapi anak kita juga kalau udah niat puasa nggak tergoda. Terus kalau memang harus ditutup kerodong, ya tutuplah kerodong sampai sore. Pas orang lapar jualan sore itu ditutup juga harusnya kerodong gitu saya. Sehingga pembelinya kayak zaman Covid itulah, keluar dari kerodong, keluar tangannya, keluar duit gitu ya harusnya. Itu keluar. Di ayat berikutnya 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an Furqan faman syahida minkum al-syahra. Jadi itu di situ mengajarkan tentang kapan kita mulai puasa, yaitu apabila sudah melihat bulan tiba. Makanya itu Kementerian Agama kita membuat satu kegiatan untuk ru'yatul hilal, memastikan untuk melihat datangnya bulan. Cuman alhamdulillah di Indonesia itu berkah. Dari dulu kita sering beda, tapi tetap bersama-sama. Saya masih belum tahu di Natuna. Di Natuna ini kalau di masjid mushola sholatnya rata-rata berapa tarawihnya? Berapa dekat Pak? 200. 11 apa 20? Satu masjid atau beda-beda? Kalau di kampung kami, kalau ada yang 8 rakaat itu bikin masjid sendiri. Ya, yang 21 masjid sendiri, yang 21 orang NU, yang 8 rakaat orang Muhammadiyah. Itu kalau masjid Muhammadiyah belum adzan, orang Muhammadiyah belum buka. Sebaliknya orang NU kalau masjidnya belum adzan, dia belum buka puasa. Terakhir saya matikan speakernya, biar nggak pada buka. Begitu tiba di Batam, indah. Satu masjid NU Muhammadiyah jadi satu. Ngimami 8 rakaat, terus mundur, bagi yang mau 20 dilanjutkan di situ. Anatunya saya belum tahu apakah 8 dan 20 atau nggak ada yang tarawih, saya juga tak tahu. Karena di musola tempat saya tinggal sekarang ini, yang maghrib sama isya masih borongan. Saya adzan sendiri, qomat sendiri, bentang tikar sendiri, doa sendiri, amin sendiri, pulang sendiri. 20 ya. Alhamdulillah. Jadi ada kemajuan. Hidup ini kan harus ada kemajuan toh Pak. Maju besar. Tinggal penyesuaian sih. Kalau di pondok kami 20 rakaat, 1 juz. Jadi 1 rakaat 1 muka. Rakaat kedua 1 muka dilepas kan, 1 juz 20 muka. Nah, kalau di sini bisa, harusnya di masjid besar gini gitulah. Balik semua ya? Ya. Baik, kita masuk ke 186. Di ayat yang 186 ini unik.
Dari 183, 184, 185 dan 187 Allah membahas secara teknis tentang puasa di bulan Ramadan. Baik pantang larangnya maupun kaifiatnya maupun kewajibannya. Tapi di 186 disisipi kalimat yang unik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di tengah-tengah di antara ayat yang berbicara tentang puasa, Allah masukkan ayat yang berbicara tentang kabulnya doa. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qarib, dan Allah menyatakan Allah sangat dekat. Artinya apa? Salah satu berkah karomah yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah mustajab doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu itu banyak itu kalau punya hajat, entah anaknya ujian, entah apa, punya hajat apa-apa itu puasa tirakat kalau kami bilangnya. Tapi puasanya kalau orang di tempat kami ekstrim Bapak Ibu. Kami kalau puasa Ramadan kita kan buka sekenyangnya, sahur sekenyangnya kan. Kalau kampung kami dulu puasa 7 hari hanya nasi putih makannya. Hari pertama pakai 5 jari ngambilnya. Hari kedua tinggal 4 jari ngambilnya. Hari ketiga tinggal pakai 3 jari ngambilnya. Hari keempat hanya boleh 2 jari ini ngambilnya. Hari kelima, 6 dan 7 hanya sebisanya dengan 1 jari saja yang kemakan. Itu selama 7 hari. Itu hari ke-8 Bapak bacok dengan parang yang paling tajam, insya Allah parangnya patah. Nah itu dulu zaman sebelum listrik masuk. Begitu saya merantau ke Batam, ada apa yang nyoba itu betul itu. Jadi begitu saya merantau ke Batam, pulang ke kampung udah nggak ada lagi yang begitu, nggak ada yang kuat, pada pingsan. Padahal kami dulu sampai 40 hari bahkan kadang nggak apa-apa gitu. Hanya makan beras kuning, itu ya beras kuning itu berasnya bukan dimasak. Beras 40 biji. Jadi hari pertama 40 biji kita makan, hari kedua tinggal 39 kita makan. Hari terakhir 1 biji. Oh. Masya Allah. Agak malam tuh. Gitu ya. Dari bungkus saja. Lah masuk lah. Lah masuk lah. Nasi degong ya. Ya betul langsung dari. Jadi ketika saya sebelum merantau itu amalan kami dulu sebelum merantau. Tidak kayak gitu itu udah kerjaannya, karena orang kampung dulu kalau kepengen terbang belum bisa beli tiket pesawat, belum ada. Jadi kalau kami kepengen terbang caranya gitu aja, beras kuning 40 biji terus sampai terakhir itu 1 biji. Itu maka hari ke-41 kita loncati rumah pun bisa. Betul itu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat filmnya Barry Prima yang ada berbagai ilmu kesaktian itu di kampung kami itu ada semua itu. Begitu pulang dari Batam udah nggak ada lagi. Saya tanya, ini nggak ada yang tirakat, alah repot tirakat, pengen terbang tinggal naik pesawat katanya. Oh ya betul juga. Nggak ada lagi, nggak laku. Nggak laku. Ilmu itu nggak laku. Di antara ayat-ayat bicara Ramadan, bicara puasa, ternyata ada ayat bicara tentang kabulnya doa. Oleh karena itu gunakan momen Ramadan itu dengan doa, banyak doa. Termasuk di luar Ramadan juga kalau punya hajat gunakan dengan puasa. Makanya kami dulu kalau ujian itu cenderung ya puasa, ujian ya puasa. Tapi anak-anak sekarang gurunya aneh. Ini kan ntar lagi jadi guru kan biasanya kan kalau dari mahasiswa ini banyak jadi guru. Ketika ujian yang ditanya udah sarapan nak, waduh kita kebalik itu. Ketika ujian itu anjurkan ada yang puasa hari ini itu biar tersugesti karena puasa itu kabul doanya.
Kalau doanya kabul, mohon maaf ya. Ini kalau mahasiswa ini kalau ujian isai atau pilihan ganda? Dek, Mbak, Kak. Isai ya? Nggak ada pilihan ganda ya? Buat paper? Buat paper atau isai biasa? Saya biasa. Biasa, karena kalau zaman saya cuma dua pilihannya. Kalau yang open book buat paper, kalau yang tidak open book berarti pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan gampang kan? Asal kita puasa, hitung kancing pasti benar. Bismillah 1, 2, 3, A, B, C, jadi itu. Tapi puasa ya. Kalau nggak puasa nggak ketemu. Kalau yang open book buat paper, pertanyaannya menurut Anda apa yang akan terjadi di tahun depan? Alah, nyari buku pun tak jumpa. Baik, masuk ke 187. Ini di ayat 187 itu ada ayat yang paling pendek seluruh Quran. Apa itu? Ada ayat paling pendek. Ayat paling pendek dalam Quran apa? Ayo. Ini kan STAI kan, Sekolah Tinggi Agama Islam. Pasti tahu dong. Ayat paling pendek dalam Al-Quran. Surah. Nun. Ya. Nun. Ada di dalam ayat 187 itu. Jadi malaikat turun ke bumi hanya membawa satu kalimat saja. Itulah ada di dalam ayat 187, yaitu minal fajr. Hanya satu kalimat itu saja. Gara-garanya di ayat itu kan dijelaskan bahwa ulu washrabu hatta yatabayanal khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Awalnya kan itu, sehingga para sahabat belum ada minal fajrinya, belum ada Pak. Ayat itu turun belum ada. Kronologinya seperti itu. Sampai bisa membedakan antara benang hitam, benang putih. Sehingga para sahabat itu pada masang benang, ada yang ditalikan di tangannya, ada yang di tiang rumahnya, ada yang ditaruh di halaman, sehingga sebentar sambil makan ditengok, belum beda, hitam dan putih belum beda. Nah, akhirnya repot. Baru malaikat turun lagi hanya membawa satu kata saja, minal fajr, dan itulah yang paling pendek dari seluruh yang pernah dibawa malaikat. Ternyata yang dimaksud hitam dan putih bukan warna benangnya, tapi fajar itu sendiri. Di ayat 187 juga ini adalah bagian dari yang semula paling memberatkan. Para sahabat itu dulu ketika awal-awal puasa diperintahkan, begitu maghrib sudah tiba, mereka makan terus gak makan lagi. Kemudian untuk tidak berhubungan suami istri selama sebulan awalnya. Tapi banyak yang tidak tahan. Nah, ya banyak yang tidak tahan. Kakek masih gak tahan juga? Nah, masih tahan lah kalau kayak makanya ayat 187 kalau lihat uhilla lakum lailatas syami rafatu ala nisa. Jadi pada hari itulah mulainya dibolehkan. Nah, asal muasalnya tak apa Bu, asal muasalnya sebulan kita menahan diri. Akhirnya banyak yang nggak tahan, melanggar, takut bagaimana ngadep Nabi, terus Allah yang menjawab. Sehingga dari sejak itu ketika malam sudah tiba, hubungan suami istri dibolehkan. Ketika siang, nah ini bagi yang belum nikah, kalau nanti jadi pengantin baru, ketika siangnya Ramadan itu yang dihukum bukan karena orang puasa ya. Jadi puasa nggak puasa, kalau di siang Ramadan melakukan hubungan suami istri dia tetap kena dam. Jadi dendanya itu bukan karena ada, saya pernah sempat punya jamaah. Jadi pas dia kepengen melakukan dengan istrinya, dia nggak puasa, hari itu sengaja nggak puasa. Terus nanya ke saya bilang sebabnya bukan karena puasa atau tidak puasa, sebabnya adalah berada di bulan
Ramadan. Jadi perbuatan itu kena hukum karena melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, bukan karena puasa atau tidak puasa. Maka puasa maupun tidak puasa, kalau hari itu melanggar tetap kena sanksi, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan budak, atau ayah sebulan aja tak tembus, 2 bulan pula berturut-turut katanya kan. Makanya persiapkan diri di dalam menyambut bulan Ramadan. Kalau untuk hal ekonomisnya, berkenaan ekonomi yaitu tadi sebenarnya mulailah produktif, melihat segala sudut. Sebenarnya kalau kita melihat secara umum, rukun Islam itu mewajibkan kita kaya. Kalau tak percaya, mari kita korek sedikit saja sebelum penutup. Ada nggak rukun Islam yang tidak pakai harta? Dek, ada nggak rukun Islam yang nggak pakai harta? Apa? Syahadat sekarang pakai sertifikat, Pak. Pakai sertifikat. Percaya nggak percaya, kalau nggak ada sertifikatnya susah ke disduk. Ya, maksudnya apakah sekarang orang masuk Islam harus ada sertifikat? Dia baru dinyatakan Islam kalau sudah ada sertifikatnya? Kalau untuk ngubah nama ke disduk harus pakai sertifikat. Artinya orang masuk Islam, rukun Islam itu nggak ada syarat masuk Islam harus pakai duit itu. Saya hanya bilang rukun Islam mewajibkan kita kaya, tidak mensyaratkan masuk Islam pakai duit. Tapi orang saat ini masuk Islam saja, kalau kita sudut pandangnya, ekonominya kita pandai melihat, artinya Allah ngajarin kita untuk jadi orang percetakan. Jadi minimal kita jadi produsen kertas untuk bikin sertifikatnya itu. Rukun Islam yang tidak pakai uang. Ya, nggak ada. Jadi syahadat itu pakai uang, yaitu untuk bikin sertifikatnya, untuk naik ojek pergi ke masjid. Di Puasa pakai uang juga? puasa kulu wasrobu, puasa wajib buka makanan, tidak bisa dibeli, tidak bisa makan kalau sekarang ini kalau tak ada duit. Air kan gratis. Jadi bapak mau buka pakai air keran saja, air keran bayar 18.000. Jadi Prabowo udah misalkan ya, tunggu 2009 katanya. Ya. Syahadat kita sekarang tidak cukup berucap, ada saksi, ada ini. Kalau untuk urus balik nama harus ada sertifikat. Artinya kalau kita melihat dari perspektif ekonominya, Islam mengajarkan kita untuk jadi orang yang produktif, buat pabrik kertas atau buat percetakan atau buat apa saja yang bisa mengarah ke situ, memudahkan proses. Setelah syahadat, sholat. Apalagi sholat. Sholat butuh banyak biaya. Ada yang bisa sholat tanpa punya harta? Ada yang pernah nyoba? Ada yang berani nyoba? Jadi, sholat butuh harta, yaitu untuk nutup auratnya. Artinya, kalau kita melihat dari sudut pandang ekonominya, Allah mengajarkan kita untuk jadi produsen, punya pabrik tekstil, punya pabrik, ya paling kecil-kecilnya apa namanya itu, tailor ya, punya konveksi. Pabrik tahu. Saya nggak tahu di sini baju paling mahal harga berapa. Baju paling mahal pernah dipakai harga berapa? 10.000. Paling mahal yang pernah dipakai betulan. Saya mau tengok. 300. jujurnya luar biasa. Mukena pernah beli pakaian paling mahal harga berapa? 300 itu paling mahal ya? Sesekali datang ke toko saya ya, ada mukena harga 2 juta.
Jadi saya tidak melihat dari promosi atau tidak, karena mau ke toko saya juga harus naik pesawat dan tidak mungkin juga dilakukan orang sini kan. Kalau tokonya di Batam, gratis boleh, kalau ada yang mau gratis boleh. Yang penting tiket pesawatnya kalian yang bayar, saya ambilkan di toko. Dari situ yang nangkap ternyata siapa? Mohon maaf, saudara-saudara kita yang di luar sana yang bermata sipit itu. Dari mereka, produk-produk yang mahal itu dari mereka. Apa saja? Nah, itu baru setelah sholat, zakat sudah pasti pakai harta ya. Puasa, itu tadi puasa sudah dijawab Pak Ustadz. Jadi puasa butuh makan, butuh minum untuk berbukanya. Haji apalagi kita. Haji bidin, biaya dinas. Bapak kira tidak pakai harta, ya dinnya itu. Nah, yang ngedinkan itu siapa? Jadi dari situ kalau kita pernah mengkaji Imam Syafi'i itu kan berubah itu. Fikih awal beliau kan kayak anti dengan dunia, tapi begitu belakangan yang koljatiknya itu kan beliau sangat damai dengan orang-orang kaya, karena ternyata itu orang Islam ketika kita tidak produktif, akhirnya konsumtif, ya diperalat oleh dunia. Tapi kalau kita produktif, kita berkuasa. Apalagi saat ini ya, di Indonesia umat Islam mayoritas, tapi lebih banyak yang konsumtifnya. Dan mohon maaf, beda rasanya ketika kita konsumtif dan produktif, itu beda. Ada nggak yang ini nanti yang kepengen jadi pegawai, jadi PNS? Ada nggak yang pengen jadi pengusaha? Ada. Apa yang Anda pikirkan tentang pengusaha? Satu kalimat saja. Duit terus. Jadi bos. Jadi bos. Iya, jadi bos. Terus Masuk surga. kalau itu semua Pak, semua umat Islam masuk surga. Kalau hanya untuk masuk surga tidak usah khawatir. Sudah dijamin oleh Allah. Semua yang mengakui bahwa la ilaha illallah pasti masuk surga. Amin. Pasti. Pasti Pak. Sudah pasti. Makanya sudah pasti. Sudah pasti amin. Nah, ini masalah kalau diperpanjang dan jadi sudah pasti kalau masuk surga. Asal beriman, beramal soleh sudah pasti masuk surga. Percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Soal punya dosa ya tinggal memperpanjang waktu aja untuk menuju surganya kan. Man, kalau kita bicara di dunia ini, kalau pengen menikmati surganya dunia, jadi pengusaha. Kalau bagi saya dulu sebelum pandemi, pikiran saya cuma satu, jadi pengusaha itu cuma satu aja, jalan-jalan. Karena kalau kita pengusaha, tandanya bisnis kita jalan, itu kita bisa jalan-jalan. Kalau kita masih setiap hari di toko itu, tandanya belum jalan bisnisnya. Makanya kalau kepengen gampang jalan-jalan, setelah dari sini pikirkan jadi orang yang produktif. Tapi kalau kepengen hidup tenang, jadilah pegawai, tenang itu. Tapi ya gitu-gitu aja, rekeningnya tak pernah, nolnya itu tak pernah lebih dari garis. Iya betul loh, saya sudah 3 bulan Pak gajian sebagai pegawai ini. Belum pernah nolnya saya itu lewat dari garisnya itu. Tapi waktu jadi pengusaha itu, kadang di print di buku itu nggak muat Pak. Nah, itu bedanya itu ya. Ya betul, tapi utang gitu ya. Nah, kan biasanya uang utang. Kalau pengusaha itu uang utang. Nampaknya udah kelamaan dah. Baru 5 menit. Oh, ada airnya rupanya. Baik, jadi sudah sampai ayat 187 dan setelah itu berbicara tentang hal yang berbeda, yaitu tentang dilarang merampas harta tanah, dirantang merampas tanah orang, dan insya Allah dikaji nanti di dinas pertanahan.
Mohon maaf bila ada hal kurang berkenan di hati karena sudah hampir subuh ini ya. Iya kan? Sini subuh jam berapa? Jam 4:30. Isya jam berapa? Tadi sudah isya belum? Setelah isya berarti subuh, berarti udah hampir subuh. Ya kan? Mohon maaf bila ada salah kurang berkenan di hati. Paling gampang diingat nama saya Trimo ya. Jadi kemanapun asal ada sesuatu terima kasih, berarti Trimo. Pas bilang Trimonya ingat saya. Bila ada hal kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuninya. Yang benar datangnya dari Allah. Semoga Allah kuatkan kita untuk mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk dipandu doa menyambut Ramadan. Borong. Siap. Sakunya cuma satu. Baik. Kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang menurut hitungan kita tinggal beberapa hari tidak menjamin bahwa kita akan menjumpainya. Banyak orang di medan perang yang tidak mati-mati, tapi banyak orang di tempat tidur yang tiba-tiba mati. Roda kehidupan selalu berputar. Saat susah, jangan pernah bersedih hati. Ingat, roda bisa berubah dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, berputar terus kehidupan. Maka jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang penghuni surga itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hidupnya tak pernah berduka. Dengan ujian apapun bentuknya tetap dibawa dengan senang hati, tak pernah bersedih hati, lapang hati menerima apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang sangat mulia yang akan sebentar lagi hadir di hadapan kita, bila kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengannya, dengan Ramadan yang mulia itu, mari kita isi dengan amal yang sebaik-baik. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhirnya kita. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terbaiknya untuk kita. Boleh jadi bahkan belum sampai Ramadan kita sudah meninggalkan dunia. Namun bila hati kita tenang dan selalu berlapang hati menerima takdir Allah, dunia akhirat kita pasti dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah sang penolong. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, maka takkan ada kemampuan sedikit pun untuk menyelesaikan perkara yang kecil sekalipun, apalagi yang besar yang harus kita hadapi. Semoga dalam segala kehidupan kita, dalam segala persoalan yang harus kita hadapi, apapun bentuk jenisnya, oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kita untuk menyelesaikannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun persoalan kita, yang punya hutang semoga Allah mudahkan untuk melunasinya, yang punya sakit semoga Allah mudahkan untuk bersyukur dengan rasa sakitnya, yang punya persoalan-persoalan yang lain semoga Allah bukakan jalannya. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazida. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hadirkanlah kami untuk bisa ziarah makam Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami untuk bisa berangkat menjadi tamumu di Masjidil Haram. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami dengan segala urusan yang harus kami hadapi. Ya Allah, karena Engkau yang maha memudahkan. Ya Rahman ya Rahim, bila kesulitan yang kami hadapi adalah karena salah dan dosa kami, ampunilah ya Allah, karena Engkau adalah maha pengampun. Innaka antal ghafurur rahim, maha keampunanmu lebih besar dari segala kesalahan makhlukmu, dan sangat mudah bagimu mengampuni kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Rahman ya Rahim. Di dalam menyambut bulan Ramadan yang suci ini, sucikan hati kami ya Allah, agar puasa kami adalah semata-mata untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Agar puasa kami bukan hanya mengubah jadwal makan kami ya Allah. Agar puasa kami adalah puasa yang Kau terima ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami lemah ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak sanggup berbuat apa-apa. Sementara Engkau-lah yang maha kuat dan maha kuasa ya Allah. La haula wa la quwata illa bika ya Rahman ya Rahim. Karena itu ya Allah, tolonglah kami yang punya cita-cita, mudahkan kami untuk mendapatkan cita-cita kami ya Allah. Yang ada persoalan rumah tangga, damaikan hati kami ya Allah. Engkau-lah pembuka hati ya Allah. Yang punya persoalan keekonomiannya, bukakan pintu rezeki-Mu untuk kami ya Allah. Mudahkan kami dalam menghadapi segala persoalan ini ya Allah. Ampunilah salah kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Guru-guru kami yang sudah menghadap-Mu, timpahkan rahmat-Mu untuknya ya Allah. Tambahkan lapang kuburnya ya Allah. Berikan kenikmatan untuk mereka semua ya Allah. Jumpakan kami dalam ridho-Mu di surga yang Kau rahmati ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Bila sudah waktunya kami untuk menghadap-Mu ya Allah, jemputlah kami, matikan kami dengan mudah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamun alal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum
akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, begitu husuk tadi ya, kita dibantu doa oleh beliau. Terima kasih Pak Ustadz. Kita simak bersama nasihat dan untayan hikmah yang beliau sampaikan. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau, dan semoga Allah senantiasa melindungi langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin.